Saya Yohanes N. Sogemakin, SAG, Ketua Yayasan Muara Kasih Semesta Kabupaten Nunukan yang bergerak di bidang kemanusiaan, sosial, dan perlindungan migran. Pada saat ada deportasi secara besar-besaran, Nunukan menjadi bagian yang sangat penting untuk penanganan para migran yang dideportasikan itu. Saya termasuk di dalamnya. Kami di Gereja Katolik membuat sebuah tim untuk penanganan PMI yang dideportasi itu. Kemudian akhirnya dengan kesadaran sendiri saya membangun yayasan ini dengan melakukan pendampingan, perhatian, dan juga kepedulian terhadap warga ex migran perantau yang terlantar di Nunukan. Kemudian berjalan waktu, dari keberadaan itu saya melakukan relasi dengan sebuah yayasan Cina di kota Kinabalu untuk mendapatkan pakaian-pakaian bekas. Karena dari penjara itu mereka hanya bawa badan saja. Saya merasa kasihan sekali dan tidak ada warga di situ yang mau membantu. Saya mengambil keputusan ini untuk bisa mendatangkan pakaian itu dalam jumlah yang besar. Begitu juga saya kerjasama dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan bantuan sembako dan juga keperluan-keperluan lain. Hanya sederhana sekali, tapi saya merasa bahwa itu sangat membantu. Termotivasi saya untuk bisa melakukan yang lebih banyak. Maka saya akhirnya mulai melihat betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Saya dirikan sekolah itu di pedalaman Malaysia. Saya tangkap yang tamat SMP, masuk di sekolah SMA Katolik di Nunukan. Dengan catatan bahwa ini adalah anak-anak TKI. Maka mulai membantu dengan ordo yang ada di sana, para suster, mari kita bangun sebuah panti untuk bisa menitipkan anak-anak yang dari seberang, yang orang tuanya jauh, biar kita amankan mereka di sini. Dan itu akhirnya ada respon positif dari para suster, kita mulai membangun itu, dan sekarang sudah menjadi tempat yang aman bagi anak-anak TKI. Dan bersyukur kepada Tuhan, ada sebuah organisasi internasional, IOM, dengan melihat saya melakukan pelayanan ini, mereka juga merasa bahwa kalau boleh dibantu, maka kita lakukan mitra, kerjasama yang baik. Saya dimasukkan di dalam tim Satgas Penanganan TPPO untuk bisa diikutkan pelatihan-pelatihan bagaimana cara melihat situasi, kondisi, dan penanganan persoalan-persoalan seperti itu. Dan akhirnya saya terlibat di dalamnya. Berjalan waktu sedemikian, hampir dekat belasan tahun itu saya mulai bekerja sama dengan pemerintah. Masuk di lininya pemerintah dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Nunukan. Tentunya dengan mendapatkan SK dari Bupati untuk bisa mempunyai ruang gerak yang resmi, yang tidak ilegal, atau kalau di Nunukan dibilang calok begitu, bahasa kasarnya. Akhirnya saya mulai berkiprah bekerja sama dengan pemerintah, kita melakukan pelayanan-pelayanan seperti ini. Dan sampai saat ini, begitu banyak para deportan yang dikirim, tetap mereka mendapatkan pelayanan prima, bahkan ODGJ itu merupakan bagian saya. Di jalan di mana dia ada. Karena kalau kita bawa dia masih rasa kaku begitu. Apakah mungkin dia merasa trauma atau bagaimana dengan penangkapan polisi di Malaysia ataukah dengan kekerasan yang terjadi di penjara, saya juga tidak terlalu tahu banyak. Tapi pada saat saya mengajak mereka untuk ke tempat sesuai dengan keinginan saya, mereka tidak mau. Tapi kalau saya ajak mereka ke warung untuk kita makan, mereka mau. Jadi saya selalu ajak mereka makan di warung. Ya, minta makan apa, minta minum apa, rokokmu ada atau tidak. Jadi yang ada pada saya itulah yang saya berikan. Kalau memang tidak ada sama sekali, ya hanya tegur sapa saja, Pak, begitu. Pada saat deportan ini datangkan, kami di tim Satgas itu bawa mereka ke Rusunawa. Di sana ada kesempatan kami bisa bertemu dengan mereka, memberikan pencerahan plus edukasi, mengembalikan cara berpikir mereka untuk cara berpikir yang baik, tidak menjadi pekerja ilegal. Kita berikan tatanan itu supaya mereka juga bisa dapat memahami.
Dan ada yang sampai mereka minta, Pak, bisakah kami cari kerja di sini? Saya bilang, oh bisa. Di sini ada dinas tenaga kerja yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di sini. Kalau Bapak Ibu mau kerja di sini, daftarkan nama supaya biar kami. Karena ada regulasinya. Kalau memang itu kita minta kontrak kerjanya, persyaratan-persyaratan yang ada yang harus terpenuhi oleh pekerja-pekerja ini. Dan justru ada yang sampai saat ini masih bekerja di perusahaan itu. Saya akhirnya mengambil satu cara yang sederhana. Saya buatkan spanduk, selamat datang para pahlawan devisa negara. Ya, itu kan ungkapan untuk mereka, biar mereka merasa berbesar hati bahwa ternyata saya ini juga pahlawan gitu. Kemudian saya bawa sound system, Pak. Sound system itu saya pasang, buka lagu-lagu dari NTT, lagu-lagu dari Makassar, lagu-lagu dari Jawa, pokoknya lagu-lagu Nusantara. Dengan maksud supaya mereka pada saat mereka turun dari kapal, menginjakkan kaki di pelabuhan, mereka berasa bahwa mereka sudah ada di tanah air, sudah ada di kampung halaman. Sambil saya menyampaikan mereka, mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah bebas dari belenggu penderitaan dan kesulitan di Sabah. Saya mau melakukan ini untuk menghadirkan negara di Nunukan, bahwa negara hadir. Gitu. Sekalipun memang saya orang yang masih di bawah sekali, tapi kan saya mau supaya ini menjadi sebuah gambaran dan citra, karena kami ada di halaman depannya NKRI. Kami ada di beranda depan NKRI, jadi bagaimanapun kami memang harus ramah, kami juga harus peduli, seperti itu, supaya itu bisa dirasakan oleh para migran kita. Pada saat mereka mau pulang kampung, mereka tidak ada uang, Pak. Karena mereka dari penjara, hanya bawa badan saja, malu mereka. Terus tawaran kami untuk bekerja di situ, ada yang mau. Bahkan mereka merasa betah, Pak, kerja di situ. Bahkan sampai hari ini, mereka bisa beli tanah dan membangun rumah di Nunukan. Karena saya selain dari pendidikan, saya bawa mereka ke sebuah koperasi simpan pinjam, namanya Credit Union, supaya mereka bisa punya punya simpanan. Kami yang masyarakat Madani ini, dengan lembaga yang ada menjadi fondasi negara di bawah, di akar umbi, itu kalau boleh diberdayakan. Supaya apa? Kami bisa dapat melakukan pelayanan yang prima, karena kami memang ada di kawasan itu. Minimal ada dorongan, ada motivasi, kemudian ada perhatian dari pemerintah, tidak hanya dalam bentuk slogan-slogan, tapi ada dana-dana sedikit yang membantu kami untuk bisa meringankan kami untuk membuat pelayanan ini lebih bermartabat. Siapapun yang ada di luar bisa melihat, membaca, dan mendengar ini. Mari kita mulai dengan satu hati yang ikhlas, peduli terhadap PMI kita. Sejelek apapun mereka, Pak, mereka sudah mempunyai devisa terhadap bangsa dan negara ini. Biar 1.000, 2.000 mereka punya. Jadi mari kita kembalikan itu kepada mereka untuk memanusiakan mereka. Ya, tapi semuanya ini kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dan berkat darinya. Ya, baik. Terima kasih. Saya mengakhiri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.